Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Situ. Saya rapikan dulu ya. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Saya Intan Huria, Hadirah. Mawadah, Hadirah. Kaila Sohifah, Hadirah. Rizka Wajina, Ibu punya sedikit motivasi hari ini. Tetaplah optimis karena setiap usaha yang kalian lakukan dalam belajar pasti akan membuahkan hasil. Ada yang tahu nggak apa pengertian qanaah? Gak tahu, Kak. Kalau ciri-cirinya qanaah? Belum tahu juga, Bu. Belum tahu semua ya? Iya. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu, setelah mengamati penjelasan guru, peserta didik mampu memahami pengertian, sifat, dan manfaat qanaah. Yang kedua, peserta didik mengerjakan tugas yang ada di buku paket secara individu. Yang ketiga, setelah selesai mengerjakan tugas, peserta didik mampu mempresentasikannya di depan kelas dengan percaya diri. Yang keempat, salah satu peserta didik menjelaskan gambar yang ada di proyektor. Dan yang kelima, peserta didik membuat kesimpulan. Baik, Ibu akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak dimohon untuk fokus ya. Pembelajaran pada hari ini adalah qanaah berasal dari bahasa Arab, yaitu qanaah yaqna'u qana'atan, yaitu artinya menerima. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Namun sifat qanaah itu bukan berarti kita hidup santai dan bermalas-malasan. Namun sebaliknya, sifat qanaah itu kita bekerja keras, cuma dengan rasa syukur. Yang kedua ini ada dalil qanaah. Ibu meminta tolong kepada Mawadah untuk membacakan dalil qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Baik, terima kasih Mawadah. Dan artinya janganlah kamu berangan-angan atau berhati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, bagi laki-laki dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Dari ayat tersebut itu kita tidak boleh berangan atau berhati. Contohnya seperti kita mempunyai pemikiran bahwa yang sukses itu hanya untuk laki-laki, atau yang sukses itu hanya untuk perempuan. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Kalau laki-laki dan perempuan mau bekerja keras dan mengusahakannya, maka mereka akan dapat apa yang mereka inginkan. Ciri-ciri sifat qanaah yang pertama, tidak mengeluh. Contohnya ketika kalian mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau yang kurang baik ketika kalian ulangan, kalian tidak boleh mengeluh. Yang kedua, merasa senang. Merasa senang yang seperti apa? Ketika teman kalian mendapatkan nilai yang bagus.
Yang ketiga rela. Kita rela melihat teman kita yang mempunyai nilai ulangan yang lebih bagus dari kita. Yang keempat ada tidak meminta sesuatu yang lebih dari ikhtiarnya. Nah, kenapa kita tidak mengeluh? Karena kita tidak tahu teman kita yang mendapatkan nilai bagus itu sudah belajar dari seminggu sebelum ulangan, sedangkan kita belajar malamnya dan besoknya ujian. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Terus kita harus merasa senang karena teman kita mendapatkan nilai yang bagus dan kita harus rela. Dan kita tidak bisa meminta sesuatu yang lebih dari ikhtiar kita, karena memang kita belajarnya sebentar saja, sedangkan teman kita belajarnya sudah dari jauh-jauh hari. Nah, yang kelima itu adalah menerima dengan rasa sabar segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah mendapatkan nilai yang kurang bagus, ya kita harus menerima dengan sabar karena memang itu hasil dari ikhtiarnya kita sendiri. Dalam kehidupan seorang muslim, qanaah juga bermanfaat sebagai yang pertama itu ada stabilisator. Apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu hatinya tuh selalu tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, dan merasa kaya. Maksudnya merasa kayanya bukan kaya harta, dia tuh mensyukuri apa yang sudah dia punya. Itu dan terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang kedua ada dinamisator. Maksudnya apabila seorang muslim telah mempunyai sifat qanaah, ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup. Jadi nyambungnya yang pertama stabilisator itu tuh sifat agar kita tidak mempunyai sifat rakus dan serakah. Dan yang dinamisator ini tuh kekuatan batin yang memperkuat rasa sifat kita tadi itu. Aku pakai halaman 48, kerjakan secara individu. Nanti ibu akan meminta salah satu seorang siswa untuk maju ke depan dan dipresentasikan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang ibu minta perwakilan dari salah satu siswa yaitu Intan Mulia dipersilakan untuk dipresentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa pengertian dari qanaah. Jadi, qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Kemudian ciri-ciri dari sifat qanaah itu ada tidak mengeluh, kemudian yang kedua merasa senang, yang ketiga rela, dan yang keempat tidak meminta sesuatu yang lebih dari ikhtiarnya. Kemudian yang kelima ada menerima dengan sabar segala ketentuan Allah SWT. Terima kasih, Kak. Ibu minta kalian memberikan penjelasan pada gambar berikut ini. Ayo coba kalian ditebak. Maksud gambar itu apa? Yang pertama itu adalah orang yang berdoa. Yang kedua gambar gambar uang, penghasilan duit, Bu. Uang. Iya, duit. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi kesimpulan dari gambar yang ada di depan ini, pertama kan ada orang yang sedang berdoa, kedua ada orang yang lagi sayur, terus ada orang yang si penjualnya juga, terus yang terakhir ada gambar uang. Kesimpulannya kita tuh harus ada ikhtiar usahanya, dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus menerima dengan rasa bersyukur. Jadi itu penjelasan dari gambar tersebut. Oke, sebelum kegiatan terakhir sampai sini ada yang ingin bertanya?
Ramdhani tunjuk tangan. Oke, baik. Rizka. Jadi kesimpulan dalam pandangan ini adalah karena A itu membawa kedamaian hati dan mengurangi kecenderungan untuk terus-menerus mengejar keinginan yang tidak benar. Oke, bagus. Kesimpulannya utama untuk Rizka. Oke, kesimpulan dari Ibu, mari bersama-sama kita tanamkan sifat qanaah sebagai pengendali diri kita agar tidak menjadi orang yang tamak dan serakah. Sikap qanaah ini harus dibudidayakan di lingkungan kita agar kita bisa menjalankan kehidupan dengan tentram dan tanpa adanya rasa iri di dalam diri kita. Apa pengertian qanaah? Coba bareng-bareng jawabnya. Qanaah itu merasa cukup Dengan apa yang sudah diusahakan. Oke, ciri-cirinya qanaah tadi apa? Ayo. Rela, merasa senang kalau teman mendapatkan apa yang sudah diusahakannya. tidak mengeluh, tidak minta sesuatu di luar ikhtiarnya. Terus yang terakhir menerima dengan sabar segala ketentuan Allah SWT. Oke, berarti kalian sudah paham ya? Ya, Bu. Tugasnya di rumah kalian kerjakan buku paket halaman 52 ya. Minggu depan kita akan belajar tentang ridho dan sabar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.